Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Senin 28 November 2022, Pekan Advent pertama, Ofisi Pekan pertama, Hari Biasa Pekan pertama Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, Raja yang akan datang. Mada. Sabda yang dari semula lahir di pangkuan Bapa, datanglah menebus kami sesudah lama dinanti. Terangilah hati kami dengan cahaya ilahi, supaya siap selalu menyambut kedatangan-Mu. Janganlah kami binasa karena dibebani dosa. Semoga kami selamat berkat berlimpahnya rahmat. Dipuja dan dipujilah Bapa dan Putera Allah bersama Roh Maha Mulia, selalu senantiasa. Amin. Pendarasan Mazmur. Watakkanlah kepada para bangsa, sungguh Allah penyelamat kita akan datang. Mazmur 6. Sekarang hatiku gelisah, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Ya Tuhan, janganlah menyiksa aku dalam murka-Mu. Janganlah menghajar aku dalam amarah-Mu. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku lemah. Sembuhkanlah aku sebab aku merana. Semangatku patah sama sekali. Masih berapa lamakah ya Tuhanku? Kembalilah ya Tuhan, bebaskanlah aku. Selamatkanlah aku demi kasih setia-Mu. Sebab di alam maut tak seorang pun mengenangkan Dikau. Siapakah yang memuji Engkau di seberang kubur? Aku lesu karena merintih-rintih. Setiap malam tangisku membasahi tempat tidurku. Air mataku mencucuri ranjangku. Mataku pudar karena sedih. Hatiku lisut karena pedih kesepian. Enyalah daripadaku, hai kamu kaum jahat. Sebab Tuhan mendengarkan jerit dan tangisku. Tuhan mendengarkan doaku. Tuhan meluluskan permohonanku. Biarlah semua musuhku diaibkan dan tersipu-sipu. Biarlah mereka disingkirkan ke alam maut. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Wartakanlah kepada para bangsa, sungguh Allah penyelamat kita akan datang. Sungguh Tuhan akan datang, diiringi oleh para kudus-Nya. Pada hari itu akan bersinarlah cahaya gemilang. Mazmur 9a. Ia akan kembali mengadili orang yang hidup dan yang mati. Ya Tuhanku, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, hendak mewartakan karyamu yang agung. Aku hendak bersukacita dan bergembira karena Engkau, hendak memuji namamu ya Allah yang maha tinggi. Bila musuhku terpukul mundur, dijatuhkan oleh murka-Mu, semoga Engkau membela perkara dan hakku. Tampillah, bertindaklah sebagai hakim yang adil. Hardiklah para bangsa, hancurkanlah orang jahat. Hapuskanlah nama mereka untuk selama-lamanya. Biar binasa para musuh, hancur selama-lamanya. Biar dikikis habis-habis dewa mereka, lenyap dari ingatan manusia. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Ia bertakhta untuk menjatuhkan keputusan. Tuhanlah yang menghakimi dunia dengan adil, mengadili para bangsa dengan jujur. Tuhanlah pelindung bagi orang tertindas, pelindung pada waktu kesesakan. Semoga semua yang menjunjung tinggi namamu percaya padamu, sebab Engkau tidak meninggalkan mereka yang mencari Engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sungguh Tuhan akan datang, diiringi oleh para kudus-Nya. Pada hari itu akan bersinarlah cahaya gemilang. Tuhan akan datang dengan kekuasaan besar, dan semua orang akan melihat Dia.
Bermazmurlah bagi Tuhan yang merajai Sion. Wartakanlah karyanya yang agung di antara para bangsa. Sebab ia memperhatikan orang yang berkabung. Ia menaruh minat kepada ratap tangis mereka. Ia tidak lupa akan jeritan orang yang tertindas. Kasihanilah aku ya Tuhan. Lihatlah sengsara yang ditimpakan musuh kepadaku. Tariklah aku dari ambang maut, agar aku mewartakan pujian-Mu di ambang kota Sion, dan bergembira atas kemenangan-Mu. Biar para bangsa terperosok ke dalam lubang yang mereka gali. Biar kakinya terjerat dalam jaring yang mereka pasang. Semoga Tuhan termasyhur karena keputusannya. Tapi orang jahat biar terpelanting oleh perbuatannya sendiri. Biar orang berdosa terjerumus ke alam maut. Biar musnah semua bangsa yang tidak menghiraukan Allah. Sebab bukan untuk selamanya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya orang yang sengsara terlantar. Bangkitlah ya Tuhan, jangan sampai manusia menjadi sombong. Biarlah para bangsa diadili di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kendalikanlah mereka. Biar mereka mengakui bahwa mereka manusia belaka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan datang dengan kekuasaan besar, dan semua orang akan melihat Dia. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 17. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim.
Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kejut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya, kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi, sebab Damsyik ialah ibu kota Aram dan Resin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya." Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, "Mintalah suatu petanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas." Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Lalu berkatalah Nabi Yesaya, "Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin, pasal kelima, tentang akibat yang mentakjubkan dari cinta kasih terhadap Allah. Kata guru, cinta itu cekatan, jujur, suka menolong, menyenangkan dan menarik. Cinta itu kuat, sabar, setia, berhati-hati, tawakal, berjiwa jantan, dan tidak pernah mencari diri sendiri. Sebab orang yang mencari diri sendiri itu sebenarnya mengingkari cinta. Cinta itu hati-hati, rendah hati, dan tulus ikhlas, tidak lunak dan tidak gegabah.
pun juga tidak menghiraukan barang-barang yang hampa. Cinta adalah sederhana, saleh, tidak goyah, tenang, dan waspada terhadap semua panca inderanya. Orang yang menaruh cinta itu patuh dan taat pada pembesar dan atasan. Dirinya sendiri dipandangnya remeh dan tak berharga. Terhadap Tuhan, ia sangat khidmat, penuh terima kasih, kepercayaan dan harapan sekalipun ia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Sebab tanpa susah orang tidak mungkin hidup dalam cinta. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan Allah kami, bantulah kami merindukan kedatangan Kristus Putra-Mu. Bila ia tiba dan mengetuk, semoga kami didapatinya berjaga dalam doa sambil memujinya dengan gembira. Sebab dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami di channel Puspita Surabaya ini, sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi pada ibadat bacaan esok hari.